Woi, Sobat 62, Happy Valentine! Kalau pacar lo ngasih coklat, negara kita ngasih kado yang lebih gila buat TNI. Nggak tanggung-tanggung, anggarannya 335,2 triliun rupiah. Iya, lo nggak salah dengar. Tahun 2026 ini bakal jadi tahun paling menyala buat militer kita. Tapi tenang, buat lo yang hobi komen, mending buat beli beras. Tahan dulu jempol lo. Gue bakal bedah kenapa belanjaan kali ini bikin negara tetangga overthinking dan kenapa lo harus bangga, bukan nyinyir. Let's go! Oke, apa aja sih yang OTW ke Indo tahun ini? 1. Si ganteng dari Prancis, Dassault Rafale. Batch pertama akhirnya touchdown. Ini bukan jet kaleng-kaleng, bos. Rafale itu jet omniroll. Artinya, satu pesawat bisa buat tempur udara, ngebom darat, sampai intip musuh. Ibarat HP, ini flagship spek dewa. Nggak ada lagi cerita kita cuma punya jet tua yang batuk-batuk. Ini bikin deterrent effect kita naik level. Tetangga yang suka iseng di perbatasan, auto sungkem. 2. Truk raksasa langit, Airbus A400M. Sering lihat TNI susah payah bawa logistik pas bencana. Nah, A400M solusinya. Ini pesawat angkut berat yang bisa mendarat di landasan pendek dan jelek. Bawa tank bisa, bawa helikopter lipat masuk, bawa bantuan buat daerah terisolir gampang. Ini bukan cuma buat perang, tapi buat kemanusiaan. 3. The Silent Killer, drone Anka dari Turki. Perang zaman now itu perang drone. Kita kedatangan Anka. Dia bisa terbang 24 jam non-stop, bawa rusal dan ngancurin target tanpa ketahuan radar. 4. The King, Giuseppe Garibaldi, kapal induk ringan. Nah, ini yang paling hot dan kontroversial. Isunya kita bakal dapet alias hibah kapal induk ringan dari Italia. Yah, barang bekas dong bang. Eits, dengerin dulu. Kita belum pernah punya kapal induk. Garibaldi ini tujuannya buat doktrin dan latihan, biar pelaut kita ngerti cara mainin kapal induk helikopter sebelum kita beli atau bikin yang baru nanti. Ini soal gengsi dan strategi, bro. Sekarang masuk ke segmen favorit gue, menjawab kaum nyinyir. Pasti ada yang komen, 300 triliun, gila, mending buat bayar utang, mending buat makan gratis. Ngapain beli senjata? Emang mau perang sama siapa? Sini gue kasih paham logikanya, simple aja. Pertama, teori pagar rumah sultan. Indonesia itu kaya banget. Emas, nikel, laut, gas. Ibarat lo punya rumah mewah isinya emas batangan, tapi pagernya dari bambu reot dan satpamnya cuma bawa pentungan, kira-kira maling asing alias negara asing bakal takut gak? Enggak, mereka bakal masuk, nyuri ikan kita, klaim pulau kita. Ingat Natuna Utara? Alutsista mahal itu ibarat CCTV canggih, anjing herder, dan satpam bersenjata. Biar maling mikir 1000 kali kalau mau macam-macam. Kedua, emang mau perang? Civis pacem, parabellum. Kalau mau damai, siaplah berperang. Kita beli senjata justru biar gak perang. Kalau militer kita lemah, kita gampang diinjik-injik, didikte asing, dan dipaksa nurut. Kalau kita kuat, kita yang atur-aturan main. Diplomasi Pak Prabowo nggak bakal didengar kalau di belakangnya cuma ada tentara modal bambu runcing. Power talks. Dan yang ketiga, duitnya muter di Indo juga. Anggaran gede ini nggak semuanya lari ke luar negeri. Ada kewajiban offset dan transfer teknologi. PT DI, PT PAL, Pindad, itu semua kebagian proyek. Teknisi kita jadi pinter, pabrik kita ngebul, lapangan kerja buat insinyur lokal terbuka. Jadi ini investasi jangka panjang. Jadi kesimpulannya, 335 triliun rupiah itu bukan buang duit, tapi asuransi nyawa bangsa ini. Tahun 2026, TNI kita makin sangar dengan Rafale, A400M, dan calon kapal induk. Buat lo yang masih nyinyir, coba bayangin kalau Natuna dicaplok asing karena kita nggak punya kapal perang yang mumpuni. Lebih rugi mana? Negara kuat, rakyat aman, ekonomi jalan. Itu paket lengkap. Gimana menurut lo? Setuju TNI makin sangar atau tetap tim mendang-mending? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan share video ini biar temen lo makin pinter. Salam Indonesia Raya.